Di balik setiap dokumen yang terkopi, tersimpan kisah yang jarang terlihat. Di era digital, arsip berusia ratusan tahun mendapatkan kehidupan yang baru. Selamat datang di dunia di balik meja fotokopi, sebuah perjalanan menembus waktu, mengungkap cerita dan teknologi yang menyatukan masa lalu dengan masa depan. Dari lembaran kertas yang usang hingga inovasi mesin tercanggih, setiap salinan bukan hanya sekedar duplikasi, tetapi jembatan antara ingatan dan kemajuan. Mari telusuri jejak tinta yang merekam sejarah, serta bagaimana fotokopi terus menjadi saksi bisu dari perubahan zaman. Di sudut-sudut kota, meja fotokopi bukan hanya sekedar alat reproduksi. Ia adalah saksi bisu dari kehidupan yang terus bergerak. Tempat di mana lembaran kertas bukan hanya sekedar duplikasi, tetapi perantara harapan, mimpi, dan berjuang. Kebanyakan pelanggan di sini itu kalau dilihat-lihat itu dari kalangan mana dulu? Dari sekolahan sama kantor-kantor mahasiswa gitu masih jarang. Kayak dulu itu mereka itu nyetak-nyetak skripsi kan? Iya. Sekarang sudah lebih menurun kayak dulu. Terakhir yang bisa diingat yang mahasiswa itu nyetak skripsi kira-kira apa? Sebelum COVID itu, Mbak. Oh, sebelum COVID itu. Itu yang kamu nama. Iya. Di sini, para pekerja fotokopi menyaksikan lebih dari sekedar tumpukan dokumen. Mereka melihat wajah-wajah penuh harap dari mahasiswa yang sibuk mencari materi belajar untuk mengejar cita-cita, pelamar kerja yang membawa CV dengan penuh harapan, hingga warga yang membutuhkan dokumen penting untuk mengurus masa depan mereka. Setiap salinan yang keluar dari mesin bukan hanya sekedar tinta di atas kertas, tetapi ia merupakan jejak kecil dari perjalanan hidup seseorang. Di balik deru mesin yang tak henti bekerja, tersimpan cerita yang jarang terdengar tentang ketekunan, kebutuhan, dan kadang bahkan secercah kebahagiaan yang sederhana. Di era digital, arsip yang dulu tersembunyi di laci dan gudang kini menemukan kehidupan yang baru dalam lembaran buku yang dapat diakses di perpustakaan. Teknologi scanning dan perangkat lunak OCR mengubah dokumen kuno menjadi format digital, yang kemudian dikurasi dan dibukukan agar lebih mudah dinikmati oleh pembaca. Menurut salah seorang arsip perpustakaan, merawat dokumen fisik yang sudah rapuh adalah tantangan besar bagi petugas arsip, karena kondisi kertas yang mudah rusak dan membutuhkan penanganan khusus. Digitalisasi menjadi solusi penting karena dapat melestarikan informasi dalam jangka panjang dan meningkatkan aksesibilitas arsip oleh masyarakat luas. Meskipun membutuhkan proses yang tidak instan, digitalisasi merupakan langkah strategis untuk menjaga warisan dokumenter dan mendukung kebutuhan informasi di era teknologi ini. Proses ini tidak hanya melindungi sejarah dari kelupaan dan kerusakan, tetapi juga menghadirkan kembali kisah masa lalu dalam bentuk yang lebih nyata dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Di balik rak-rak perpustakaan, lebih dari sekedar buku yang tersimpan. Ada jejak sejarah, kisah yang nyaris terlupakan, dan warisan intelektual yang terus hidup. Perpustakaan daerah berperan penting dalam menjaga arsip sejarah lokal dengan mengakuisisi dan menyimpan dokumen serta foto-foto lama. Kini, pengelolaan arsip beralih dari manual ke digital melalui aplikasi Serikandi yang mendukung gerakan paperless. Meski teknologi berkembang,
minat masyarakat berkunjung ke perpustakaan tetaplah tinggi. Tantangan seperti kekurangan SDM masih ada, tetapi perpustakaan terus beradaptasi hingga menjaga warisan sejarah sambil mengikuti zaman. Saya Nurul Maulidia, saya adalah salah satu pegawai di Dinas Perpustakaan. Jabatan saya adalah arsiparis ahli pertama. Bu, tahu nggak atau bisa dijelasin perkembangan sistem pengarsipannya itu dari zaman penggunaan mesin ketik sampai sekarang gitu? Kalau zaman mesin ketik kan kita ya memang teknologi kan semakin lama semakin berkembang, apalagi sekarang ada komputer ditambah dengan laptop dan lain sebagainya. Kalau mesin ketik itu kan hanya untuk sistem pengetikan saja gitu. Untuk pengarsipannya itu kan berbeda gitu ya. Jadi kalau dulu pengarsipannya itu secara manual, jadi menyimpan berkas-berkas itu secara manual, tetapi sekarang seiring berjalannya waktu, karena kita sudah digitalisasi, jadi semua arsip-arsip itu melalui digital. Nah kan sekarang udah digital nih, kira-kira jumlah pengunjung perpustakaan ini menurun nggak karena udah semuanya diserba digital gitu? Kalau jumlah pengunjung di Dinas Perpustakaan Kota Malang sendiri ini, kita per hari itu bisa mencapai 500. Tapi di semua titik ya, jadi nggak hanya di titik di kantor sini saja. Jadi kita kan punya beberapa titik, ada titik layanan di MCC, ada di alun-alun, terus ada mobil keliling, itu semua antara 500 sampai 600. Oh itu totalnya? Totalnya per hari ini banyak. Di sini, arsip fisik dan digital bersanding, menjaga ingatan kolektif agar tak pudar ditelan oleh waktu. Lewat upaya digitalisasi, generasi kini dapat menggali masa lalu dengan lebih mudah, menjadikannya sumber inspirasi untuk menghadapi tantangan di zaman modern. Di balik proses digitalisasi dan deru mesin fotokopi, ada lebih dari sekedar dokumen yang tersalin. Ada kisah, harapan, dan kenangan yang melekat di setiap lembar kertas. Nama aku Suwarno, lahir di Ngawi 21 Juli 1947. Kalau sekarang jauh lebih gampang lagi. Waktu itu telegram, aku di telegram itu sangat sulit. Jadi kalau sekarang ada WA jadi begitu gampangnya. Kalau dulu telegram itu begitu dapat telegram dengan pesawat yang begitu besarnya itu hanya menyampaikan beberapa kata. Setelah itu telegram itu diantarkan. Mungkin sehari itu kemampuan orang itu hanya mengantar sampai 40 karena jarak dari kantor sampai ke tempatnya alamatnya itu berjauhan loh. Mungkin satu hari orang itu bisa menempuh sampai 15 sampai 20 kilo pakai sepeda pancal. Waktu itu belum ada sepeda motor. Nama saya Agus Suprantiono. Saya lahir tahun 1971. Untuk adaptasi saya kira tidak ada masalah karena zaman dulu dan sekarang itu ada kesamaan seperti pada alat ini. Ini adalah alat transport untuk alat perkantoran, di mana fungsinya adalah untuk membuat dokumentasi sesuatu, misalnya surat menyurat. Nah, ini adalah tanda bukti untuk zaman dahulu. Tapi kalau sekarang sudah pakai yang namanya HP, di mana HP itu tombol-tombolnya sama persis sama dengan zaman dahulu, yaitu seperti pada ini tombolnya pada mesin ketik zaman dulu. Ya, waktu dulu saya sudah pernah melakukan pemakaian alat ketik seperti ini ya, pada mesin Brado. Mesin Brado ini ada mesin yang dulu terkenal karena waktu kita tombol itu terasa empuk, sedangkan untuk yang merek yang lain itu terasa keras.
kelemahannya kalau mesin ketik ini itu ada saat di ujung ini, ujung jari yang kecil ini. Nah itu kalau kita ketik di A itu kurang tenaga, sehingga kebanyakan tuh kita masuk gini. Nanti akhirnya tombolnya nanti nempel. Saya ini mengalami proses dari non digital kemudian masuk ke digital. Kalau untuk masalah adaptasinya sih nggak sulit ya. Kerinduan itu jelas ada. Dulu kita nih, saya dengan teman-teman itu sering banget berburu buku-buku komik. Jadi banyak tuh saat itu ada taman bacaan yang bukunya bisa kita sewa per hari. Terus kita baca, kita lebih tertarik pada buku karena waktu itu gak banyak hiburan yang lain ya, seperti sekarang kan ada medsos ya. Jadi dari segi literasi ya terus terang kalau dibandingkan dengan zaman sekarang, literasinya saat itu lebih tinggi sih dibandingkan zaman sekarang. Sementara itu, bagi para Gen Z, digitalisasi pengarsipan bukan lagi hal yang baru, tapi sudah menjadi kebutuhan. Arsip fisik yang rentan rusak perlu diselamatkan, bukan hanya untuk disimpan, tapi juga agar informasi di dalamnya tetap hidup dan mudah diakses. Melalui digitalisasi, kita tidak hanya menjaga sejarah, tetapi juga membuka peluang agar generasi selanjutnya bisa belajar dan tetap terhubung dengan masa lalu secara lebih mudah dan relevan. Dari tangan ke tangan, dari masa ke masa, cerita-cerita ini membentuk mozaik kolektif, sebuah masyarakat yang terus belajar, beradaptasi, dan tumbuh bersama. Dalam video dokumenter ini, mengingatkan bahwa kemajuan bukan berarti meninggalkan masa lalu. Akan tetapi, teknologi bisa menjadi alat untuk melestarikan dan menghargai warisan budaya. Setiap cerita, setiap peninggalan tetap memiliki makna penting. Mari kita terus bergerak maju tanpa melupakan dari mana kita berasal. Karena masa depan yang kuat adalah masa depan yang tetap terhubung dengan sejarahnya.